Renang adalah kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan anak. Bahkan boleh dilakukan sejak anak berusia 3 bulan. Bagaimana persisnya dan apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Mari kita bahas. Apa manfaatnya? Cukup banyak manfaat renang untuk anak kita. Ada 8 manfaat diantaranya. 1. Meningkatkan rasa percaya diri anak. Kedua, melatih pernafasan dan meningkatkan kondisi paru-paru. Ketiga, membekali anak dengan keterampilan menyelamatkan diri di air. Mengurangi resiko tenggelam. Ini keterampilan yang dibutuhkan sepanjang hidup. Keempat, meningkatkan stamina. 5, menyenangkan hati. Keenam, meningkatkan kemampuan motorik. Melatih gerakan otot-otot, membuat otot menjadi lebih kuat. 7, membuat postur tubuh menjadi lebih baik. Kedelapan, meningkatkan keseimbangan tubuh, meningkatkan koordinasi seluruh anggota tubuh agar bergerak seirama. Akrabkan anak dengan air. Supaya anak suka berenang, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah mengajak anak akrab dengan air. Biasakan anak bermain air. Contohnya, bermain di pantai. Sewaktu masih bayi, mengapung dengan pelampung di kolam kecil. Atau bermain siram-siraman di kolam renang anak. Ajak anak masuk ke dalam air. Pegangi tangannya sewaktu masuk ke dalam air bersama kita. Atau kalau anak masih belum lancar berjalan, gendong dia untuk bersama-sama masuk ke dalam air. Semua itu perlu dilakukan anak dengan senang hati. Tidak ada paksaan. Biarkan anak ketagihan bermain air dan mengajak kita kembali untuk main di tempat yang ada air. Kalau anak merasa benar-benar nyaman dan berani dengan air, baru deh kita mulai mengajar dia untuk langkah-langkah berikutnya. Ajar mengapung. Pelajaran pertama yang perlu kita berikan ke anak untuk dapat berenang adalah latihan mengapung. Sebetulnya bakat mengapung secara alami dipunyai manusia ketika dilahirkan. Kita hanya perlu mengasahnya supaya bakat mengapung itu lancar dipraktekkan anak. Berikanlah pelajaran ini sewaktu anak sudah merasa siap belajar mengapung. Jika anak-anak mulai merasa nyaman dan aman ketika berada di kolam renang. Saat si kecil sudah berani dan siap belajar beberapa gaya renang, kita bisa melatihnya untuk mulai mengapung. Baik mengapung dengan posisi terlungkup di air dan mengapung dengan posisi terlentang di air setinggi pinggang anak-anak. Nah, waktu melatihnya, tangan kita perlu memegangi anak. Dalam posisi anak terlungkup, tangan kita memegang di dada dan di punggungnya. Dalam posisi anak terlentang, tangan kita memegangi di bagian punggung. Lakukan itu berulang-ulang dan minta anak untuk
melenturkan punggungnya. Lalu pelan-pelan jauhkan tangan kita beberapa saat. Tapi kita perlu tetap bersiap-siap untuk sewaktu-waktu kalau anak merasa takut atau panik, segera memegang kembali anak supaya tidak terbenam. Latihlah berulang-ulang sampai anak bisa mengapung dengan nyaman. Kenalkan gerakan utama. Kalau anak sudah dapat mengapung, kepadanya bisa diajarkan cara meluncur. Lakukan di kolam yang tidak begitu dalam. Minta anak dengan kedua tangannya memegang pegangan di tepi kolam renang. Kakinya menjejak di dinding, lalu bertolak mendorongnya meluncur. Mulanya, anak mungkin meluncur dengan jarak pendek saja dan cepat kita tangkap. Setahap demi setahap, dia akan bisa meluncur lebih jauh jaraknya. Ajarkan juga gerakan-gerakan dasar tangan dan kaki di dalam air. Kalau anak sudah bisa melakukan semua itu dengan baik, lepaskan dia untuk berenang sendiri. Selalu deh berada di dekat anak supaya anak merasa aman sepanjang latihan. Kita bisa mengajarkannya sendiri atau meminta jasa bantuan pelatih renang anak. Utamakan keselamatan. Ajar anak aturan-aturan dasar untuk keselamatannya di kolam. Contohnya, ajar untuk tidak main dorong-dorongan di air dengan kawan-kawannya. Ajar juga cara aman untuk memanjat keluar dari kolam. Keamanan anak tempatkan menjadi urusan nomor 1. Untuk anak usia dini, sepanjang dia di kolam renang, lakukan pengawasan terus-menerus. Hindari untuk lengah sedikit pun. Kita perlu selalu berada di air di jarak yang bisa langsung menjangkau anak sewaktu-waktu dibutuhkan. Pantang meninggalkannya sendirian di dalam kolam. Waspadai tanda-tanda anak akan tenggelam atau anak kesulitan bernafas. Itu dulu kawan. Sampai jumpa.